Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sulistia Eviningrum dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Kita akan memulai dari bab 1 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, menjelaskan isi deskripsi objek yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya yang terakhir, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Bab yang pertama yaitu tentang mendeskripsikan keindahan negeriku. Setiap kita melihat pemandangan, benda, atau tempat yang menarik, tentunya kita ingin menceritakannya kepada orang lain, agar orang lain lebih tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Tentu kita harus menggambarkan objek yang kita ceritakan secara jelas. Menceritakan sebuah teks deskripsi juga akan membuat pendengar membayangkan sesuatu yang kita ceritakan. Untuk lebih jelas mengenai belajar mendeskripsikan, simak uraian dalam bab ini. Baik anak-anak yang cerdas dan berkarakter, kita akan memulai dari memahami informasi dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah, apa sih pengertian teks deskripsi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan sebuah teks yang gagasan utamanya berupa penggambaran secara jelas mengenai suatu objek. Objek dalam teks deskripsi dapat berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pementasan seni daerah, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pembicaraan. Tujuan dari teks deskripsi untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci suatu objek atau suasana sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami yang dideskripsikan secara langsung. Yang kedua, mengetahui ciri umum tentang teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang tentunya dapat membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain. Ciri umum teks deskripsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Yang kedua, penggambaran dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, saat membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung penggambaran mengenai suatu objek. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri dari suatu objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau keadaan suatu objek secara rinci. Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, mencermati struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki struktur yang dapat membedakannya dengan teks lain. Setiap bagian dalam teks deskripsi memiliki ciri dan fungsi masing-masing. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah identifikasi.
Bagian identifikasi dalam teks deskripsi berisi nama objek yang akan dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi yang dilihat, didengar, dan yang dirasakan penulis saat mengamati objek. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan pantai dengan menggambarkan bahwa lautnya, bibir pantai, ombak, dan pasirnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, yaitu berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan ruang baca yang ada di perpustakaan. Mencermati kaidah kebahasaan teks deskripsi. Penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang akan dideskripsikan, misalnya rumah, pantai, museum, sekolah, dan lain-lain. B. Menggunakan kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, misalnya pantai panjang dengan pasir putih, debur ombak pantai terdengar berirama. C. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi, misalnya indah, elok, permai, molek, dan lain sebagainya. D. Penggunaan kata dasar KPTS. Contoh, memprakarsai. Men ditambah dengan prakarsai, huruf P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR. Memesona. Men ditambah kata pesona, huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi, misalnya di, dari, pada, ke. Terakhir, F. Penggunaan kata khusus pada teks deskripsi. Kata khusus merupakan kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Misalnya, kata umum adalah indah, kata khususnya bisa elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, dan mempesona. Menyusun teks deskripsi. Setelah memahami struktur dan kebahasaan teks deskripsi, baru dapat dibuat kerangka teks deskripsi. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul.
Judul teks deskripsi berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Misalnya, gamelan, alat musik, kekayaan negeriku. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Buatlah perincian objek yang akan dideskripsikan. Buatlah penggambaran untuk perincian objek tersebut. Misal, gamelan terdiri dari beberapa alat musik seperti bonang, saron, gong, kebab, dan lain-lain. Rebab dimainkan dengan cara digesek, sedangkan gong dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga, mencari data. Carilah data dari subjek yang ditulis dan dicari dengan mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Yang keempat, susunlah menjadi kalimat. Susunlah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi. Susunlah sesuai dengan struktur teks deskripsi dan perhatikan kaidah kebahasaannya. Yang kelima, rincian objek. Perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung. Baiklah anak-anakku yang cerdas dan berkarakter, selanjutnya kalian harus mengerjakan lembar kerja siswa yang pertama. Perhatikan keindahan dan keragaman yang ada di lingkunganmu, kemudian buatlah sebuah teks deskripsi tentang keindahan dan keragaman yang ada di lingkunganmu itu. Susunlah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kerjakan di dalam buku tugas kalian. Baik anak-anak yang cerdas dan berkarakter, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.